Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima panggilan beribadah dari Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Maha besar Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikannya, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Merindukan, datang mendekat, dan diraih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan mendengarkan hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita mengakui ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan kidung penyesalan dari KPJ 44 bait 1 dan 2. Aku wong kang dosa. Jemaat saya undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Yang demikian isi suratnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu marilah ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan ini, kita semua masing-masing bertekad untuk memasuki hidup yang baru melalui nyanyian kidung Pasamuan Kristen 82 bait 1 dan 2.
saya persilakan duduk kembali. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus untuk memampukan kita. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu mampu tertanam dalam setiap kehidupan kami, dan akhirnya mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar hanya kehendak-Mu sajalah yang boleh terjadi. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibu bapak dan anak-anak, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai keluarga tercinta. Hari ini kita akan menghayati sebuah tema yang cukup menarik, yaitu umat kesayangan Allah. Bacaannya kita ambil dari kitab Keluaran pasal 19, mulai ayat 2 sampai yang 8a. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai yang ke-8 yang A. Demikian kesaksiannya. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia tentunya kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan sabdanya, merenungkannya, menyimpannya di dalam hati, dan mau memeliharanya dengan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu ketika kita masih kecil, atau bahkan mungkin sampai saat ini saudara punya yang namanya barang kesayangan. Wah, pasti itu menyenangkan barang kesayangan itu. Coba diingat kembali barang kesayangan yang pernah saudara miliki itu. Sudah pasti barang itu akan dirawat. Sudah pasti barang itu akan dijaga dengan sepenuh hati. Selanjutnya barang kesayangan saudara itu akan disimpan atau diletakkan di tempat yang terbaik, atau diletakkan di tempat yang dirasa paling aman. Bayangkan saja, untuk barang kesayangan saja perlakuannya seperti itu. Apalagi jika kesayangannya itu manusia yang jauh lebih berharga dari barang apapun. Kita semua juga sudah tahu bahwa di mata Tuhan manusia itu begitu berharga. Berharga bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kuat kita, bukan baiknya kita, bukan. Semata-mata itu sebagai anugerah dari Tuhan.
bahwa kita dijadikan umat kesayangannya, bahkan umat pilihannya. Apa enggak luar biasa? Patut kita syukuri bahwa kita adalah umat pilihannya, umat kesayangannya. Bedanya, sekalipun barang kesayangan itu dirawat, tetapi tetap saja hanya sebagai barang simpanan dan pajangan. Sang pemilik akan berusaha keras agar barang itu tidak rusak, tidak cacat, atau hilang. Dia akan berusaha keras sehingga tidak semua orang boleh menyentuhnya itu barang. Sebagai umat kesayangan Allah tidak demikian tentunya. Bukan kemudian kita hanya sebagai pajangan saja. Supaya orang kemudian melihat, wah betapa umat kesayangan Tuhan itu hanya sebagai sesuatu yang memperlengkapi. Supaya nampak menjadi indah dipandang mata. Bukan itu tentunya. Memang Allah sudah pasti akan merawat kita, menjaga umatnya. Karena kita adalah umat kesayangannya, itu sudah pasti. Namun bukan berarti hidupnya menjadi enak. Ketika kita dijadikan umat kesayangannya, umat pilihannya, tidak kemudian lalu hidup menjadi kepenak. Tanpa halangan, serba kecukupan. Namun mari kita renungkan. Rasa sayang Allah pada umatnya tidak ditunjukkan seperti yang dunia tawarkan. Ingat itu. Yang dunia tawarkan itu memang sesuatu yang menggiurkan, yang menyenangkan dan meninabobokan. Seringkali rasa sayang Allah ditunjukkan dengan cara mengizinkan berbagai tantangan dan duka nestapa terjadi atas umatnya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sedang mengalami yang seperti itu, ingat itu juga Tuhan boleh izinkan karena Tuhan mencintai saudara. Mulai kita lihat sejarah bacaan ini. Yang seringkali kitab Keluaran itu juga disebut kitab pengembaraan. Karena memang umat Tuhan saat itu mengembara dari Mesir sampai Kanaan selama berapa tahun? 40 tahun lamanya. Dengan segala dinamikanya bisa dibayangkan. Bersama-sama tidak hanya sendiri sebagai seorang yang dewasa dari anak-anak. Sampai yang adioswa bersama-sama. Ada yang masih bayi, bahkan sedang hamil ibu yang sedang hamil. Kemudian ada yang pasti, ada yang sakit dan lain sebagainya. Dan jumlahnya begitu banyak dan itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Maka di sana ada dinamika dengan berbagai macam tantangannya. Kemudian kita lihat berbagai bencana mereka pun alami. Mulai dari bencana alam, kekeringan, kelaparan, penyakit sampar, serangan belalang pernah dialami bangsa Israel. Semua itu Allah izinkan. Itu boleh terjadi dengan maksud baik. Lihat itu semua dengan maksud baik. Sebagai proses pendidikan, sebagai proses edukasi yang memberikan banyak pengalaman iman bagi umat. Kalau ini kita renungkan pada saat ini, banyak pengalaman rohani yang diharapkan kemudian kita bisa mensyukuri ketika terjadinya wabah ini. Kita bisa banyak belajar. Hal itu wujud kasih sayang Allah agar umat menjadi bangsa yang kuat, umat menjadi bangsa yang terpuji, umat menjadi bangsa yang terberkati. Bukan bangsa yang bermental budak sekalipun sekian lama mereka harus hidup di Mesir sebagai budak. Tetapi Tuhan tidak menghendaki mereka bermental budak. Kemudian juga rapuh, mudah menggerutu. Dan mudah berpaling manakala berhadapan dengan yang namanya persoalan dan tantangan. Demikian juga jangan mudah menyalahkan dan melawan Tuhan. Di mana Tuhan engkau ketika kami sedang mengalami bencana yang seperti ini, tidak bisa dipungkiri hal ini mungkin ada
yang menggugat kehadiran Tuhan sepertinya tidak dirasakan. Jangan sampai seperti itu. Jangan pernah mudah menyalahkan dan kemudian melawan Tuhan atau bahkan kemudian meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menunjukkan kasih sayang dan kuasanya kepada umat itu sudah jelas dengan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ayat 3 dan 4 tadi dinyatakan dengan jelas. Pada kenyataannya memang bangsa Israel rapuh, iya. Mudah menggerutu, iya. Dan mudah berpaling, iya. Atas dasar itu maka Allah lalu menetapkan perjanjian dengan bangsa Israel yang diwakili oleh Musa sebelum Allah memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa di ayat 5 tadi. Jadi konteks di sini yaitu ketika 3 bulan setelah dari Mesir kemudian Tuhan akan memberikan hukum Taurat. Tapi sebelum itu ada perjanjian karena ada pengalaman selama 3 bulan itu umat begitu rapuhnya dan kemudian juga menggerutu dan akhirnya melawan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat itu? Karena Tuhan Allah ingin menjadikan mereka harta kesayangannya. Supaya mereka menjadi bangsa pilihan di antara segala bangsa-bangsa saat itu. Serta menjadikan Israel kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ayat 6. Dinyatakan di sana. Semua itu dapat terjadi. Jadi tidak kemudian langsung dipilih begitu saja, tidak. Kalau kamu ingin menjadi umat kesayangan Allah, kalau kamu ingin menjadi bangsa yang kudus, kerajaan iman, semua itu dapat terjadi apabila bangsa Israel tetap menjaga yang namanya ketaatan dan berpegang teguh pada firman-Nya, dikatakan itu tadi. Atau Taurat yang akan Tuhan berikan itu harus dilakukan dengan penuh ketaatan. Artinya umat akan disebut sebagai umat kesayangan Allah jika bangsa Israel tetap setia berpegang dan taat menjalankan firman Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Perjanjian itu disampaikan Musa dan kemudian tadi Musa menjumpai tua-tua yang kemudian mereka semua menjawab ya. Ayat 8a saya akan ulangi, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jelas mereka pun juga kemudian berjanji akan melakukan atau sebagai pelaku firman mereka berjanji akan melakukan itu sebagai pelaku firman dan hidup kudus. Saudara-saudaraku, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ada 2 hal penting dan menarik dari bacaan kita, khususnya kita baca di ayat yang keempat. Yang pertama, betapa berharganya umat. Saudara dan saya itu di mata Tuhan begitu berharga. Umat dipelihara dengan sangat luar biasa melalui metafora induk burung Raja Wali. Ayat 4. Allah yang penuh rahmat itu berjanji akan menjadi seperti burung Raja Wali yang membawa dan menggendong umatnya di atas sayapnya. Itu sebagai wujud Allah melindungi dan merawat umatnya. Digendongnya di sayap yang menghangatkan dan membuat aman dan nyaman tentunya. Dengan penuh kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, umat diproses dan dididik jadi dewasa seperti Raja Wali setelah 3 bulan sang induk akan memproses dan mendidik anak-anaknya. Hampir sama. 3 bulan ketika bangsa Israel mulai dari Mesir sampai dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan pun mempersiapkan supaya mereka menjadi dewasa imannya. Sama, Raja Wali itu juga sebagai induk yang mempersiapkan anak-anaknya selama kurang lebih 3 bulan atau 100 hari. Sang induk akan memproses dan mendidik anak-anaknya. Sarang akan dirusaknya. Jadi mulai dari sarang dirusaknya.
Kemudian anak itu diajak terbang untuk mencari mangsa, diajari belajar supaya melihat. Diajak terbang untuk mencari mangsa. Dan mulai di sana dilepas untuk belajar terbang. Bisa dibayangkan ketika induknya mengajak terbang tinggi, mengangkasa, kemudian dilepaskan, betapa takutnya pasti. Tetapi sang induk Raja Wali itu tetap menjaganya. Supaya sang anak itu punya keberanian dan juga terus mau belajar supaya kemudian dia bisa terbang dan akhirnya kita bisa melihat anak-anak itu kemudian menjadi raja wali yang gagah, yang luar biasa. Sang anak agar tahu juga betapa susah dan beratnya sebuah perjuangan bisa survive. Jadi kalau kita hayati juga demikian, supaya bahwa Tuhan bekerja itu juga bukan karena Tuhan kemudian wah gampang. Lihat Tuhan bekerja keras untuk umat kekasihnya. Itu seperti yang digambarkan melalui Raja Wali. Harus kuat. Anak Raja Wali dan kita umatnya juga demikian. Harus tekun dan harus mampu mandiri setelah harus mampu terbang tinggi mengangkasa. Sebuah proses pendewasaan yang mengagumkan. Yang patut dicontoh. Terlebih dalam menyongsong new normal. Hidup berdampingan dengan virus corona. Hal ini menjadi sangat relevan, aktual bagi kita semua. Memang tidak mudah, ini juga tidak mudah. Jangan dikira kalau pemerintah kemudian memberikan ruang supaya kita bisa beraktivitas kembali yang harus berdampingan dengan yang namanya virus itu, kemudian kita, wah lebih enak sekarang. Tidak, ini juga berat, butuh kepatuhan, butuh kedisiplinan, serta pembiasaan diri dalam menjalankan protokoler kesehatan. Dan sekarang diharapkan kita kemudian punya kesadaran sekarang. Wes rasa dikandani. Bagaimana kita harus selalu memakai masker, kemudian tangan harus selalu cuci tangan dengan sabun, harus menjaga kesehatan. Kita harus percaya, sekalipun berat, bahwa kita milik Allah. Hidup kita dalam pemeliharaan Allah dan kuasa Allah, sehingga segala tantangan seberat apapun harus kita jalani. Jangan pernah saudara menjadi takut. Kata kuncinya apa? Taat. Belajarlah dari bacaan suci hari ini ketika umat Israel akan menerima 10 hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat bukan untuk mengikat umat firman Tuhan, bukan untuk mengikat umat dan bukan untuk memaksa umat. Artinya tidak boleh ada orang Kristen yang melihat setiap peraturan, panggilan hidup berkomitmen dan hidup suci sebagai aturan yang membelenggu dan memperbudak umat. Bukan. Dan itu tidak boleh ada orang Kristen yang kehilangan sukacita sekalipun di tengah beban berat. Jangan pernah menggerutu. Terimalah dengan penuh rasa syukur. Sebab kita umat kesayangan Allah yang sedang diproses dan sedang diinstal oleh Allah supaya kita menjadi umat yang dewasa, yang beriman, dan kita bisa menjadi teladan. Sehingga di new normal ini kita berharap akan lahir sebuah kebiasaan baru, habitus baru, karena kebiasaan habit, dan kalau kita lakukan itu menjadi lifestyle, gaya hidup. Berolahraga menjadi gaya hidup. Hidup sehat menjadi gaya hidup. Memakai masker menjadi gaya hidup. Mungkin dikasih gambar yang kreatif. Lebih menarik. Semua itu kemudian bisa kita lakukan dengan penuh kesadaran. Maka kebahagiaan itu sungguh akan terpancar dan kita bisa menjadi teladan dan umat kesayangan Allah mampu hidup dan menjadi berkat bagi siapapun. Dan itu harus kita mulai ketaatan itu dari diri kita, keluarga kita, dan gereja kita GKJ Mojosongo. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup
Jemaat yang dikasihi, saya undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Nats yang akan mendasari pemberian persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 50 ayat 14 yang demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Pengumpulan persembahan akan kita lakukan dengan diiringi lagu dari nyanyian Kidung Baru 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa Bapa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kami, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami, memberikan kesehatan, penghidupan, pekerjaan di mana Tuhan menjadikannya sarana bagi kami untuk menerima berkat-Mu. Karena itu Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami, dan biarlah Tuhan sucikan sehingga persembahan ini boleh bermanfaat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKJ Mojosongo. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan berkati dan Tuhan tuntun sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran. Kami juga berdoa supaya kami diberikan kemampuan untuk memberikan persembahan yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang.
Selanjutnya kami juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengerti bagaimana situasi negara kami saat ini. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin negara kami supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam mengambil keputusan-keputusan penting untuk kemakmuran dan mengatasi masalah-masalah bangsa ini. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami berdoa agar Tuhan memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya di dalam mengambil keputusan mempersiapkan situasi kenormalan baru yang akan diterapkan di negara ini. Biarlah seluruh persiapan sistem dan lain sebagainya Tuhan yang akan menyiapkan dan Tuhan yang akan memampukan setiap pemimpin-pemimpin kami di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk situasi ekonomi bangsa kami yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik, melemah dan terdampak oleh COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong setiap sendi perekonomian agar pada saat kenormalan baru ini kami kembali bangkit untuk kembali menata perekonomian sehingga seluruh rakyat di negara kami boleh kembali mendapatkan penghidupan yang layak. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Mojosongo di 3 pilar, baik itu Mojosongo, Wonorejo maupun Samirukun. Mari Tuhan, Engkau menolong gerejamu ini di dalam setiap program pelayanan yang sudah disiapkan oleh majelis. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terutama di tengah-tengah situasi sekarang ini, Tuhan mampukan supaya gereja kami menjadi kreatif di dalam melayani jemaat, mempedulikan mereka yang terdampak dan mengambil bagian di dalam melayani mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di setiap bidang komisi. Tuhan berkati, Tuhan pimpin supaya kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang penuh rasa sukacita dan memberikan diri kami untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam lemah tubuh, dalam kondisi sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang mengerti kelemahan mereka satu persatu, kami berdoa supaya di tengah-tengah kelemahan fisik mereka, mereka tetap memiliki pengharapan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan terus berpegang pada tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pergumulannya, Tuhan sendiri yang mengerti kondisi satu persatu, dan Tuhan yang akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan jemaat, baik di Mojosongo, Wonorejo maupun Samirukun. Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh rangkaian doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Selanjutnya kami akan berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari nyanyian Kitung Baru 211 bait 1 dan 2. Bagaikan kembang, mana
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun, marilah kita bersatu hati dan bertekad menjadi komunitas yang taat firman Tuhan dan siap sedia melayani Tuhan dengan sukacita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.